Sahabat Suara Tapian, juga kami berbincang dengan Ibu Rohani Boru Simanjuntak. Dia adalah tante dari almarhum Joshua Huta Barat. Horas Inang. Inang, terima kasih juga atas kesempatan yang diberi bagi Suara Tapian. Inang cerita ulang bagaimana ketika jasad dari almarhum dibawa ke Jambi, bagaimana respon keluarga waktu itu. Waktu polisi sangat ngotot tidak boleh dibuka. Pertama, almarhum kami jemput ke bandara, sampai di kargo ada dari tim kerabat kerjanya si almarhumnya, si angkatannya waktu di Brimob. Kami tiba di sana untuk menjemputnya berserta dari tim dari Jakarta, dari Mabes 3 orang, yaitu ada di sana Pak Purba sama Leonardo Simatupang dan saya Pak Wibowo. Mereka yang bawa jenazah sama Reja Huta Barat, adiknya almarhum. Yeah. Nyampe di kargo, terus di sana sudah dipersiapkan ambulan dari sipil. Bukan dari kepolisiannya, mobilnya ambulan biasa aja. Terus almarhum nyampe di Jambi jam 12 siang hari Sabtu. Tiba di sana, kami bawa almarhum nih sampai ke Sungai Bahar sekitar jam 2 sore. Nyampe di sana, Pak Leonardo Simatupang memberikan surat untuk ditandatangani. Tapi kami tidak mau karena itu orang tuanya masih punya orang tua ya, almarhum masih hidup orang tuanya, jadi kami tidak berwenang untuk menandatanganinya. Jadi kami bilang sama Pak Leonardo Simatupang untuk menunggu ibundanya sama ayahnya datang dari, kebetulan bapak sama mamanya sama kakak adiknya berada di Sidimpuan. Dalam rangka apa waktu itu Sidimpuan? Orang tua dari almarhum? Orang tua dari almarhum pergi ke Sidimpuan, ke kampung untuk berziarah. Ya. Sesudah sampai di sana, ditunggu kami bilang sama Pak Leonardo biar ditunggu. Ternyata mereka mau menunggu ya. Setibanya orang tuanya almarhum di Jambi, di Sungai Bahar, nyampe sekitar setengah 11 malam. Nyampe di sana, mamanya almarhum langsung histeris nangis. Mengingat anaknya sudah dalam peti mayat yang nggak bernyawa lagi. Dia menangis dan kepengen melihat jenazah anaknya. Tapi di sana kakak itu bilang, mana anak saya, mana anak saya. Dan datang Abang Huta Barat juga bilang, buka petinya, buka petinya. Ternyata Pak Leonardo beserta tim yang dari Mabes melarang, tidak bisa dibuka peti mayatnya dengan alasan sudah diotopsi dan sudah dipisum katanya. Terus mereka berunding-berunding. Kami nggak tahu juga apa yang dibicarakan Pak Leonardo, Bapak Huta Barat, bapaknya almarhum diajak ke belakang. Jadi kami tidak tahu apa yang dibicarakan mereka. Terus datang ke depan, akhirnya peti mayat tuh bisa dibuka, tapi cuman sebatas dada yang bisa dibuka. Tapi waktu sebelum dibuka, datang bapaknya almarhum, katanya kami waktu diserahkan surat itu, untuk serah terima itu, datang Abang Huta Barat bilang, kami tidak mau menerima mayat kalau kami tidak membukanya dulu. Yeah. Kami tidak tahu entah jenazah anak saya yang ada di dalam apa entah kucing kayak itu, tidak tahu. Kami tidak mau menerima gitu aja katanya. Yeah. Harus kami buka dulu. Terus bisikan dari Pak Leonardo, nanti ibunya tidak sanggup melihatnya katanya kan. Sudahlah,
Lagian juga sudah diotopsi dan sudah dipisum, untuk apa lagi dilihat katanya. Tapi bersikeras kakak Rosti, mamanya almarhum, kepengen melihat jenazah itu. Apapun keadaan anak saya harus melihat jenazahnya. Karena aku yang melahirkan, aku yang memandikan, dan aku yang membesarkan itu. Sampai matinya pun saya harus melihat jenazah anak saya, gimana bentuknya katanya. Terus akhirnya diberikanlah surat itu, disampaikanlah sama Pak Samuel, tapi Pak Samuel tidak mau membacakan apa. Pertamanya ditanya kronologisnya, kenapa sih anak saya kok bisa begini gitu kan. Datang Pak Leonardo ngomong, ini adalah aib dan adanya baku tembak katanya. Tidak lama kemudian dibukalah peti jenazah, ditunjukkanlah wajah anak kami itu. Di sana juga tambah histeris lagi mamanya beserta keluarga. Tante-tantenya begitu juga, karena mamanya tadinya belum nengok wajahnya itu, cuman kami yang menengok fotonya itu yang dikirimkan oleh Reja kepada kami. Setelah dibuka, ditengok mukanya almarhum yang ada sobek-sobekan di mukanya dan jahitan di hidungnya sama di bibirnya. Waktu kami memoto-moto itu di hari Minggu, ini ceritanya masih di hari Sabtu. Oh, baik. Di hari Minggu. Di hari Sabtu itu kan ini masih cerita tadi mamanya almarhum nyampe di Sungai Bahar yang datangnya dari kampung dan meminta biar jenazah itu bisa dibuka. Kemudian kan mereka membuka tapi cuman sebatas dada. Dan tetapi sudah tahu ada luka-luka lain selain belum. Pada saat itu belum kami tengok. Jadi Abang Huta Barat, bapaknya almarhum, nanya di mana luka tembakan itu, kalau memang ada baku tembakan gitu. Terus dibukalah bajunya, cuman 2 kancing, ditunjukkanlah yang ada tembakan di dadanya sebelah kanan. Terus sudahlah, tutuplah katanya. Lagian juga ngapain lagi dibuka, takutnya nanti formalinnya menguap, katanya kan. Akhirnya ditutuplah pakai kain putih. Udah ditutup tuh. Sudah ya Pak, baru ditandatangani karena sudah dibolehkan tadi kan, dibuka ditandatangani. Datang Pak Leonardo ngomong pada saat itu sama keluarga, kapan dikebumikan katanya kan. Terus datang keluarga, runding dulu sebentar, runding karena kebetulan hari Minggu itu adalah lebaran haji, kurban. Terus hari Minggu juga untuk ibadah, jadi nggak mungkin di hari Minggu di penguburan. Akhirnya runding, jatuhnya ke hari Senin gitu. Hari Senin lah penguburan. Terus datang Leonardo bertanya kepada keluarga, permintaan keluarga gimana untuk pemakaman. Datang dari keluarga Yuni, karena adik saya ini lahir dari Brimob tadinya, secara kedinasan dari Brimob lah untuk di pemakaman nanti, katanya. Oke, kami siapkan katanya kan, kata Pak Leonardo tadi. Terus gimana dengan transportasi, maksudnya untuk ngangkat jenazah ke penguburan? Iya, kami siapkan katanya. Terus pada malam itu juga memang udah pulang, orang itu sudah selesai kan, pulanglah mereka yang dari Mabes tuh, kami nggak tahu entah kemana mereka pulang, jangan nggak tahu. Terus malam itu juga ada di sana propos, nggak tahu aku entah dari mana itu kan. Setiap satu jam mereka pasti melihat jenazah itu dibuka apa tidak gitu kan. Udah tuh ke hari Minggunya. Hari Minggu pagi sekitar jam 10, adik saya pertama itu melihat ada darah di tangan kirinya kan. Dibuka kaos tangannya, rupanya tangannya ini udah patah, ada keluar darah segar gitu. Dari sana lah kenapa ya anak kami kayak gitu, kok ada darah gitu. Tapi si Reja membisikkan, itu formalin hanya 24 jam, ini udah katanya kan. Jangan ini lagi, jangan diganggu lagi, nanti takutnya jadi bau begitu. Ya apa maksudnya, formalinnya itu gimana ya, menguap, kayak gitulah istilahnya kan.
Tidak usah diganggu lagi katanya. Jadi adik saya Roslin mikir, kalau sempat nanti sampai ke hari Senin. Ini sementara formalinnya 24 jam. Ini sudah lebih dari 24 jam soalnya, mulai dari hari Jumat ke hari Sabtu. Bahkan sampai ke hari Minggu kan sudah lebih. Nah, terus datang adik saya menelepon dari medis untuk rencana menambah formalin. Waktu saat kami menambah formalin itu, disitulah kami tengok semua luka-luka yang ada di tubuh anak kami. Seperti tembakan yang di sininya kan, kami tidak tahu itu sayatan apa gimana, apa jeratan itu kan kami nggak tahu. Yang kami tengok tuh ada jahitan-jahitan di sininya, di lehernya di sini sampai ke sini semua. Ada tembakan juga di sebelah tangan kirinya, sama di si punggung, sama di leher. Sama sayatan di hidungnya dijahit itu ya, sama luka di sini di sebelah kanan. Dan itu di foto-foto keluarga. Jadi ada fotonya sama kami, itulah yang kami ambil untuk barang bukti nantinya di persidangan. Oke, peran dari perempuan Serikandi itu bagian dari pemuda Batak Bersatu ya? Iya. Apa peran dari mereka kemudian ini dikawal terus? Kami dari organisasi PBB siap mengkawal kasus ini untuk menuntut keadilan, agar keadilan itu ada bersama-sama dengan kita, dan begitu juga keadilan buat almarhum Nopriansah Yosua Huta Barat. Lalu sampai juga menghadapi polisi, ini PBB juga mereka siap mengkawalnya. Oke, terakhir pertanyaan saya, Inang Rohani Simanjuntak. Tadi Inang ikut di suasana ruang sidang itu. Ini kan akan rentetan panjang, berkali-kali sidang nanti, puluhan kali sidang. Apa harapan dan pesan Inang perkara ini untuk terungkap tuntas begitu? Kalau harapan kami kepada jaksa dan hakim, berjalanlah di jalan kebenarannya, di dalam Tuhan, bekerjalah mereka di sana biar keadilan itu betul-betul dilaksanakannya. Jangan berpihak kepada yang salah, marilah berpihak kepada yang benar, biar kita semuanya damai sejahtera ya, yang datangnya dari Tuhan juga, agar senantiasa negara kita ini lebih aman lagi dan makmur. Itulah harapan kami. Jadi jangan ada yang berpihak kepada yang salah, marilah berpihak kepada yang benar. Ditunjukkanlah betul-betul kinerja mereka di dalam mengadili kasus ini. Itu harapan kami. Terima kasih Inang